Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dulur-dulur. Semangat selalu, sehat selalu, dan terjaga keimanan ketakwaan kita selalu. Kali ini saya nyari ya, blangkon ini oleh-oleh dari Jogja kemarin itu ya. Oleh-oleh dari Jogja, kenapa saya pakai hari ini? Karena saya ingin membahas atau teringat dengan Sabdo Ratu, Dawuh Ratu atau Sabda Raja, di mana di tahun 2015 Sultan Hamengkubuwono X telah menyampaikan Sabda Raja yang mengganti gelar beliau dari semula Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono. Apa maknanya? Di sini maknanya perbedaan antara Buwono dan Bawono. Buwono itu adalah skala kecil, ya, atau orang menyebutnya sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos. Jadi kalau dilihat dari kedaerahan gitu ya sifatnya kedaerahan ya, sempit. Tapi kalau Bawono, menurut penjelasan beliau, Bawono itu luas. Jadi kalau Buwononya itu daerah, berarti Bawononya itu nasional. Kalau Buwononya itu nasional, berarti Bawononya internasional. Jadi intinya Bawono itu lebih luas daripada Buwono. Kemudian ada juga Dawuh Rojo. Jadi ujung-ujungnya Dawuh Rojo itu adalah menunjuk siapa yang menjadi putra mahkota atau calon pengganti raja, ya. Oleh karena sang sultan itu tidak mempunyai putra kakung, maka yang beliau tunjuk saat itu 2015 adalah GKR, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun atau putrinya yang barep itu menjadi putri mahkota yang kemudian bergelar sebagai Putri Mangkubumi. Nah, ini sempat menjadi polemik yang cukup keras ya. Jadi kerabat keraton, terutama saudara-saudara beliau, adik-adik sultan itu sempat memprotes. Bahkan di dalam berbagai media, saya ingat waktu itu Cak Nun, Ainun Najib sendiri juga di dalam suatu ceramahnya juga ada nada-nada tidak setuju ya. Tidak setuju dan sedikit nadanya itu memprotes bahwa yang namanya Mangkubumi itu ya harus seorang pria. Tapi oleh karena di dalam hukum keraton ya, itu yang berlaku adalah Dawuh Rojo. Apa yang menjadi dawuhnya Rojo itu adalah yang menjadi prerogatif haknya sang sultan. Maka akhirnya 2015 sampai sekarang 2025, 10 tahun kepungkur itu ya, yang lalu itu menjadi rem. Dan mau tidak mau, yang menjadi putri mahkota atau calon pengganti raja apabila suatu saat sang sultan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, yang menjadi penggantinya adalah Putri Mangkubumi atau Putri Pembarepnya. Bapak Ibu sekalian, makna dari semua ini kembali pada falsafah leluhur Jawa ya. Dulu kita diingatkan hati-hati dengan 3 hal. Saya rasanya tidak pernah membahas ini dulu, yaitu kursi, kemudian rezeki, putri. Kursi itu adalah tahta, kemudian rezeki itu artinya harta, putri artinya wanita. Jadi untuk laki-laki khususnya hati-hati ya dengan harta, kemudian wanita.
Kalau kita hubungkan dengan apa yang menjadi keputusan sang raja itu, tentu tidak bisa lepas dari tiga hal itu, khususnya yang terkait dengan tahta ya, tahta. Dengan tahta ini sangat terkait, artinya sang sultan mempunyai niat untuk mengangkat keturunan beliau, putri pembayunnya, kelak menggantikan sebagai salah pewaris dari kursi sultan yang ada di Keraton Yogyakarta. Betulnya di dalam pewayangan pun juga ada itu ya, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan contoh itu. Anda ingat kisah tentang Mahabharata antara Pandowo, Kurowo yang keduanya berebut Astina. Betulnya pewaris aslinya itu kan Bhismo atau Dewa Broto, Bhismo ya. Tetapi karena peran ambisius dari seorang wanita yang bernama Dewi Durgandini. Dewi Durgandini itu nenek buyutnya Pandowo Kurowo atau ibunya Abhiyasa. Maka terjadilah pembeloan suksesi yang semula miliknya atau haknya Dewa Brata atau Bhismo, kemudian dari berbagai peristiwa akhirnya membelok kepada Abhiyasa. Nah, Abhiyasa itu juga putra kandung dari Durgandini tadi. Setelah membelok ke Abhiyasa, ya itulah cucu-cucunya Abhiyasa. Mulai dari putranya Pandudewanoto, lalu cucunya ada Pandowo, ada Kurowo. Itu akhirnya Astina diperbesarkan oleh dua pihak ini, Pandowo dan Kurowo. Ketika kemudian Dewi Durgandini itu mengetahui keputusan dewa ya takdir jalan hidup manusia, bahwa kelak akan terjadi perang Bharatayuddha, ini tidak bisa dibantah. Menurut Krishna, perang Bharatayuddha itu sudah pasti terjadi karena Krishna memegang satu kitab yang namanya kitab Jitaksara. Itu kitab skenario perang Bharatayuddha. Siapa nanti kalah dengan siapa ya, siapa nanti mati oleh siapa, itu di situ ada. Maka Krishna bisa memastikan bahwa ini sudah pasti perang Bharatayuddha pasti terjadi. Nah, oleh karena itu timbullah penyesalan ya di dalam diri Dewi Durgandini, menyesal sekali akibat nafsu seraknya. Akhirnya terjadilah Wahsi Malakama, yaitu turunannya 7 buyutnya antara Pandowo dan Kurowo itu akhirnya saling bunuh-membunuh. Karena penyesalan itulah maka Dewi Durgandini akhirnya bertapa, mengikhlaskan diri bertapa untuk minta mati kepada dewa. Akhirnya dia naik ke sebuah gunung, kompleks gunung yang disebut Saptaarga. Sabto 7, Argo itu gunung, ada 7 puncak gunung. Nah, salah satu yang tertinggi itu adalah Bukir Tawu yang dipakai sebagai padukoannya anaknya, yaitu Abhiyasa. Jadi Dewi Durgandini tapa itu minta mati kepada Sang Maha Kuasa tentunya ya, kalau dalam konteks agama. Dia diikuti oleh menantu-menantunya, yaitu Ambiko dan Ambaliko. Nah, Ambiko dan Ambaliko ini adalah ibunya Pandudewanoto dan ibunya Drestarata. Menantunya mengikuti, ikut betapa, dan akhirnya terjadi ada gempa, maka 3 wanita tadi tertidur. Nah, ini satu suatu jalan hidup peringatan bagi kita semua, bahwa nafsu serak yang terkait dengan kursi rezeki putri kelak pada suatu saat akan mengenai dirinya sendiri ya.
Mungkin tidak dirinya sendiri, bisa juga keturunan-keturunannya dan sebagainya. Nah, sekarang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin membahas Sultan Hamengkubuwono X karena itu adalah dawuh dalem, namanya Purbawaseso dari Sang Ratu. Juga tidak membahas lanjut mengenai Pandowo Kurawa Mahabharata, tapi ini ada satu video ya, satu video yang berkisah tentang pembelaan suksesi Keraton Yogyakarta atau Kerajaan Yogyakarta, tetapi pada masa lampau, tepatnya sekitar abad ke-18 ya. Ini juga ada. Jadi yang namanya pembelaan sukses itu dari zaman ke zaman pasti ada. Coba kita saksikan video berikut. Kesultanan Yogyakarta dikejutkan dengan pembunuhan Sultan Hamengkubuwono V. Sang Sultan ditemukan tewas di tikam. Pelakunya adalah selirnya sendiri, Kanjeng Mas Hemawati, istri yang paling ia cintai. Motif pembunuhan ini masih menjadi misteri hingga kini. Setelah kematian Sultan, tahta jatuh ke saudaranya, Gusti Raden Mas Mustojo, yang menjadi Sultan Hamengkubuwono VI. Sesuai kesepakatan, hal ini sementara sembari menunggu Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad, putra Hamengkubuwono V, yang lahir 13 hari setelah ayahnya wafat, siap naik tahta. Namun yang terjadi kemudian malah sebaliknya. Setelah Hamengkubuwono VI wafat pada 1877, yang naik tahta justru anaknya sendiri, Gusti Raden Mas Murtejo, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono VII. Kanjeng Gusti Timur Muhammad dan ibunya, Ratu Sekar Kedaton, dibuang ke Manado hingga meninggal 5 Juni 1855. Kesultanan Yogyakarta dikejutkan dengan pembunuhan Sultan Hamengkubuwono V. Sang Sultan ditemukan tewas di tikam. Pelakunya adalah selirnya sendiri, Kanjeng Mas Hemawati, istri yang paling ia cintai. Motif pembunuhan ini masih menjadi misteri hingga kini. Setelah kematian Sultan, tahta jatuh ke saudaranya, Gusti Raden Mas Mustojo, yang menjadi Sultan Hamengkubuwono VI. Sesuai kesepakatan, hal ini sementara sembari menunggu Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad, putra Hamengkubuwono V, yang lahir 13 hari setelah ayahnya wafat, siap naik tahta. Namun yang terjadi kemudian malah sebaliknya. Setelah Hamengkubuwono VI wafat pada 1877, yang naik tahta justru anaknya sendiri, Gusti Raden Mas Murtejo, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono VII. Kanjeng Gusti Timur Muhammad dan ibunya, Ratu Sekar Kedaton, dibuang ke Manado hingga meninggal. Nah, itulah saudara-saudaraku, bagaimana kalau sudah begini? Jadi leluhur Jawa yang sudah memperingatkan bahwa kursi rezeki putri, ya, itu telah membawa korban. Sultan Hamengkubuwono V sampai menjadi korban. Dalam video tadi, beliau telah dibunuh oleh istrinya sendiri, yaitu seorang selir. Begitu beraninya, selir yang disayangi oleh sang Sultan sendiri. Ini kan sebagai tanda bukti bahwa apa yang menjadi pesan dari para leluhur kita, bahwa hati-hati dengan 3 hal, kursi rezeki putri. Di antara 3 aspek itu, mana yang telah menyandung Sultan Hamengkubuwono V ini? Tentu saja yang sudah nampak jelas adalah pada aspek putri atau wanita, di mana dijelaskan di dalam video itu bahwa Sultan Hamengkubuwono V telah terbunuh oleh istri selirnya sendiri, di mana istri itu adalah istri yang sangat disayangi dan bernama Raden Ayu Hemawati. Waduh, ini ya, sayang pada seorang istri, justru istrinya yang membunuh.
Aspek kedua yang mungkin telah melanda sang raja adalah aspek kursi, ya, kursi, tepatnya kursi singgasana. Jadi artinya sangat mungkin ada pihak-pihak yang merasa perlu membunuh sang raja dengan tangan orang lain, yaitu sang istri selir itu. Sehingga dengan wafatnya sang raja, pihak itu bisa mengambil keuntungan dari kosongnya kursi singgasana itu. Nah, ini baru prediksi. Tapi prediksi itu menurut saya prediksi yang sangat kuat. Sebagaimana dijelaskan di dalam video, bahwa ketika Sultan Hamengkubuwono kelima terbunuh, beliau atau istri permaisuri beliau sedang mengandung, yang kemudian lahir 13 hari setelah hari terbunuhnya sang sultan. Karena sang pangeran masih terlalu kecil, maka untuk sementara yang menggantikan sebagai raja atau sultan adalah Raden Mas Murtoyo, yaitu adik dari Sultan Hamengkubuwono kelima yang telah tewas. Dengan catatan, nanti sang pangeran yang bernama Raden Gusti Kanjeng Mas Timur Muhammad itu sudah besar, maka dialah yang akan menggantikan pamannya sebagai raja atau Sultan Jogja. Namun apa hendak dikata, waktu telah mengempaskan semua kesepakatan itu. Ketika kemudian di tahun 1877 Sultan Hamengkubuwono ke-6 wafat, yang menggantikan bukanlah Kanjeng Timur Muhammad, ya, bukan Kanjeng Mas Timur Muhammad, melainkan putra Sultan ke-6 sendiri yang bernama Raden Mas Murtejo, yang kemudian bergelar sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-7. Bahkan ketika Kanjeng Gusti Timur Muhammad dan ibunya memprotes, beliau berdua malah dibuang ke Manado. Dan akhirnya sesuai dengan plang yang ada di video itu, beliau berdua telah dimakamkan, ya, setelah wafat dimakamkan di Manado pula. Ini sungguh tragis. Jadi Sultan Hamengkubuwono V sama sekali sudah tidak punya keturunan untuk meneruskan dinastinya. Tentu saja ini kenyataan kehidupan yang sangat pahit, yang kalau dirasakan kelihatannya lebih ayem kita lah sebagai orang kecil, ya, menjadi raja, tapi terlalu tragis nasib yang dialami. Padahal beliau adalah betul-betul putra sultan sebelumnya, ya, sultan keempat. Coba mari kita lihat bagaimana perjalanan sekilas kehidupan sang Sultan Hamengkubuwono kelima ini. Dari rekam datanya bisa dijelaskan bahwa Sultan Hamengkubuwono kelima ini adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono keempat. Sultan kelima ini pada waktu mudanya bernama Raden Mas Gatot Menol yang lahir pada tahun 1820 dan wafat tahun 1855. Kemudian memerintah pada tahun 1823 sampai 1826. Jadi pada waktu usia 3 tahun, beliau itu sudah diangkat sebagai raja. Ya, bukan hanya putra mahkota, tapi langsung sebagai raja, karena pada waktu itu sang ayah, yaitu Sultan Hamengkubuwono keempat, wafat terbunuh oleh seorang yang tidak jelas, tapi terkena racun, sejarahnya begitu, ya. Terkena racun pada saat beliau bertamasya. Itu Sultan Hamengkubuwono keempat. Ini juga tragis juga ini, ya, ayahnya ini, ya.
Karena keadaan memaksa itulah, walaupun Raden Mas Gatot Menol baru berusia 3 tahun, beliau langsung diangkat sebagai raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono kelima. Namun sayangnya, pada tahun 1826 oleh Belanda ia dilengsarkan. Ya, berarti usia 6 tahun dilengsarkan. Karena saat itu Belanda memanggil kembali eyang buyutnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono II yang dulu sempat dibuang oleh Belanda ke Maluku ya, ke Ambon, lalu ditarik kembali dijadikan raja. Dijadikan raja dengan cara melengsarkan Sultan Hamengkubuwono kelima. Pada waktu itu usia Sultan Hamengkubuwono II sudah 76 tahun. Terus apa maksudnya Belanda dengan menjadikannya sebagai raja lagi? Tujuannya adalah untuk menangkal pengaruh Pangeran Diponegoro ya. Pada saat itu sedang berkecamuknya, dahsyatnya ya, sedang dahsyat-dahsyatnya perang Diponegoro. Sedangkan Pangeran Diponegoro sendiri itu juga cucu buyut dari Sultan Hamengkubuwono II. Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Sehingga diharapkan dengan menjadikan raja lagi Sultan Hamengkubuwono II, maka terjadi perang Pangaribowo, perang wibawa antara Sultan Hamengkubuwono II dan Pangeran Diponegoro. Dan ternyata memang ada pengaruhnya. Jadi sebagian pengikut Pangeran Diponegoro itu konon juga menjadi lerem ya, tidak banyak lagi mengikuti gerak-gerik dari Pangeran Diponegoro. Ini taktik Belanda yang benar-benar licik ini ya. Satu sisi dia mengadu domba di kalangan intern keraton, pada sisi lain ia bisa memperlemah perlawanan dari musuhnya. Luar biasa liciknya ini. Namun kemudian ketika di tahun 1828 sang eyang buyut yaitu Sultan Hamengkubuwono II kapundhut, maka Sultan Hamengkubuwono kelima diangkat kembali oleh Belanda sebagai Sultan Hamengkubuwono kelima ya, dan memerintah dari 1828 sampai 1855, yaitu saat beliau tertikam sendiri oleh selir Raden Ayu Himawati itu. Jadi saat beliau kapundhut terbunuh itu, Sultan Hamengkubuwono kelima berusia 35 tahun dan dimakamkan di Astana Besiaran Pajimatan Imogiri. Itulah teman-teman sejarah singkat dari Sultan Hamengkubuwono kelima yang telah mengalami nasib tragis karena adanya intrik-intrik politik di dalam lingkungan keraton yang dipimpinnya sendiri. Sampai dengan saat ini belum ada berita tentang bagaimana nasib Raden Ayu Himawati yang telah membunuh sang sultan. Apakah diberikan hukuman atau tidak? Saya belum pernah ada bahan bacaannya tentang itu. Baiklah, kiranya cukup sekian jumpa kita. Lain waktu kita sambung dengan kisah yang lain. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk di-share pada teman atau saudara kita yang lain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.